Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandari dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya rangkum dari teknologi internet. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang sejarah internet. Pada tahun 1969, ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency atau Agen Pertahanan Amerika membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya sistem informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi, bila satu bagian dari sambungan network diserang musuh, informasi yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Selanjutnya, internet digunakan oleh kalangan akademis UKLA untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian pada awal tahun 1990-an, pemerintahan Amerika Serikat memberikan pembenaran ke arah komersial. Selanjutnya tentang teknologi koneksi internet. Teknologi koneksi internet ada 7. Yang pertama GPRS, yang kedua LAN, yang ketiga ADSL, yang keempat WAP, yang kelima TV kabel, yang keenam Wi-Fi, yang ketujuh dial-up. Saya akan menjelaskan pengertiannya masing-masing. Yang pertama ada GPRS. GPRS atau General Packet Radio Service adalah sistem koneksi internet yang menggunakan perangkat GSM dengan GPRS. Panggilan voice dapat dilakukan secara bersamaan dengan transmisi data. Lalu yang kedua adalah LAN, termaksud koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya adalah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet dan kabel telepon. Yang ketiga ada ADSL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscribe Line adalah teknologi modem yang bekerja dalam frekuensi 34 kHz hingga 1104 kHz. Dengan ADSL, maka kamu bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya. Lalu selanjutnya ada WAP. WAP atau Wireless Application Protocol merupakan spesifikasi global dan terbuka dan yang mampu memberdayakan pengguna piranti mobile untuk dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan informasi dan layanan. Lalu ada TV kabel. Jaringan TV kabel mampu mencapai kecepatan hingga 27 Mbps. Selain lebih cepat, kelebihan lain dari TV kabel adalah biaya iuran tetap setiap bulan, tidak ada jam sibuk, hingga layanan tanpa batas. Lalu ada Wi-Fi. Wi-Fi memiliki nilai spesial di mata masyarakat. Teknologi wireless ini bisa membuat kamu membuka dunia maya di berbagai macam tempat tanpa harus pusing memikirkan kabel telepon. Yang terakhir ada dial-up. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Yang selanjutnya ada data transmisi. Pengertian data transmisi adalah proses mengirimkan data digital atau analog melalui media komunikasi dari satu device ke device lain atau ke jaringan device lainnya. Lalu ada sukses atau tidaknya pengiriman data transmisi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada kualitas dari sinyalnya saat proses pengiriman transmisi berlangsung. Yang kedua, karakteristik dari media transmisi yang dilakukan. Setelah itu ada media transmisi. Yang pertama ada guide media. Gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh, guide media adalah twisted pair, coaxial cable, serta fiber optik. Yang kedua ada unguid media. Menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambatan di udara dan di laut. Lalu ada terminologi transmisi. Hubungan langsung atau direct link tanpa alat perantara. Ada juga point to point, menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel untuk melakukan penyalinan file-file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Yang terakhir ada multi point.
menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Lalu setelah itu ada simplex. Simplex atau one-way transmission menyatakan komunikasi antara dua piranti hanya bisa dilakukan satu arah saja, dari sumber ke tujuan atau penerima. Contoh, komunikasi antara pemancar TV dengan pesawat TV, komunikasi antara perangkat barcode dengan komputer. Yang kedua ada hal duplex atau both-way transmission, menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah namun tidak serentak atau tidak bersamaan, tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirim, yang lain hanya menerima dan sebaliknya. Contoh komunikasi hal duplex yaitu menggunakan handy-talkie atau walkie-talkie. Yang terakhir ada full duplex atau either way transmission, menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah dan bisa serentak atau bersamaan. Contoh komunikasi melalui pesawat adalah komunikasi full duplex. Lalu ada DNS, Domain Name System. Pengertian DNS atau Domain Name System atau DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL, Uniform Resource Locator, dengan Internet Protocol Address atau IP address. Ada beberapa fungsi yang saya sebutkan hanya 3. Yang pertama, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Yang kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh IP address digunakan oleh klien. DNS komponen, ada DNS namespace, zone, name servers, dan resolver. Di sini saya menjelaskan yang domain namespace. Yang pertama ada root level domain, merupakan tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik. Lalu ada top level domain atau TLD. TLD generic dibagi menjadi 7 jenis yang terdiri dari 3 huruf. Yang terakhir ada second level domain, merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan, misalnya Microsoft atau Yahoo dan lain-lain. Di sini ada tabelnya yang sudah saya bikin. Selanjutnya IP address dan MIC address. Pengertian IP address. Internet Protocol Address atau IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, host atau identifikasi antar muka jaringan. Yang kedua, pengalaman lokasi. Lalu ada MIC address. MIC address sama dengan hardware address atau alamat fisik sebuah perangkat. Sepanjang sebuah perangkat bisa terkoneksi ke internet, maka perangkat tersebut memiliki MIC address. Misalnya Bluetooth, Ethernet, Firewire, ATM, wireless network, FDDI, dan lain-lain. Karena sifatnya unik, setiap perangkat memiliki alamat yang berbeda-beda. MIC address memiliki panjang 48 bit yang terdiri dari 12 digit, bilangan heksadesimal. Lalu ada perbedaan MIC address dan IP address. IP address bersifat logis, bisa dikonfigurasikan secara manual. Sedangkan MIC address yang merupakan alamat fisik dan sudah ditetapkan dari NIC. Selanjutnya IP address selalu berubah tergantung jaringan, sedangkan MIC address tidak. Yang ketiga, IP address berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan komunikasi jaringan atau paket. Sedangkan MIC address bekerja agar perangkat bisa berkomunikasi melewati router yang ada. Yang terakhir ada alamat IP bisa diganti secara kebutuhan. Sedangkan MIC address bersifat unik dan hanya ada satu-satunya di dunia. MIC address biasanya tidak bisa diubah
karena sudah masuk dalam ROM. Sebenarnya MAC address bisa diubah dengan cara tertentu, namun sangat tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan konflik ketika terhubung ke jaringan. Sudah begitu saja yang bisa saya jelaskan dari rangkuman tentang teknologi internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.